Salam sejahtera kepada pesyarah dan rakan-rakan yang disayangi. Ini ialah ahli kumpulan kami. Hari ini, kami akan membentangkan komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah sesuatu kegiatan pencapaian atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal ini merupakan jenis komunikasi yang paling banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Komunikasi verbal ini meliputi pertukaran pesan melalui SMS, bertelefon, tanya jawab, dan sebagainya. Contoh-contoh komunikasi verbal ialah berkomunikasi dengan seseorang atau kelompok orang, mendengar ceramah, membaca buku surat khabar dan novel, menulis surat ramalan, surat perjanjian, jual beli, brosur dan lain-lain, dan berpidato di hadapan orang ramai. Dengan komunikasi verbal, manusia biasa menyampaikan pemikirannya atau perasaannya. Fungsi dari komunikasi verbal sendiri meliputi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mengungkapkan perasaan, bersosialisasi, dan sebagainya. Komunikasi verbal ada dua, yaitu komunikasi lisan, oral communication, dan komunikasi bertulis, yaitu written communication. Oral communication ialah proses komunikasi yang menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerimaan seperti Skype. Contohnya, lecturer berkongsi pengalaman dalam kehidupan dengan kami. Yang kedua, komunikasi bertulis ialah proses komunikasi yang menggunakan simbol yang dituliskan pada kertas dan tempat lain sebagai alat penyampai idea dan perasaan untuk menyampaikan maklumat kepada penerimaan seperti blog. Contohnya, Ali selalu menulis surat kepada kawan yang belajar di Australia untuk menggegarkan hubungan. Tujuan komunikasi verbal yaitu kita dapat menyampaikan penyampaian, penjelasan, pemberitahuan, arahan, dan sebagainya, prestasi penjualan di hadapan para audien, penyelenggaraan rapat, wawancara dengan orang lain, bermasalah melalui telefon. Contohnya, pensyarah menggunakan komunikasi verbal semasa mengajar kita dalam kuliah. Selain itu, komunikasi verbal juga ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya kelebihan, komunikasi dapat disampaikan melalui tulisan dan lisan dengan jelas dan tepat, membuat persediaan yang ringkas, mudah digunakan berbanding dengan komunikasi non-verbal. Kekurangan komunikasi verbal terdapat sering mengalami gangguan seperti suara yang kasar sehingga komunikasi yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Seterusnya, keterbatasan kosakata sehingga pesan yang seharusnya dapat disampaikan dengan baik menjadi kurang tepat. Selain itu, sulit dimengertikan apabila antara komunikator dan penerima maklumat yang berlainan bahasa dan budaya, menyebabkan mereka tidak memahami bahasa lawan komunikasinya. Sebagai contoh, pekerja yang berbangsa Vietnam tidak memahami tugasan yang dipesan oleh manager yang berbangsa Malay sebab berlainan bahasa dan budaya. Kesimpulannya, komunikasi verbal adalah komunikasi yang paling mudah dan sesuai digunakan di antara satu sama lain. Terima kasih.